Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM A1A1250112. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa soal tentang yang pertama, fungsi permintaan dan penawaran dan keseimbangan. Yang kedua, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Yang ketiga, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat, keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Yang kelima, fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Yang keenam, keuntungan dan kerugian peluang pokok. Yang ketujuh, fungsi anggaran. Langsung kita masuk ke yang pertama tentang fungsi permintaan, penawaran dan keseimbangan. Masuk soal yang pertama yaitu pada yang diketahui P sama dengan 20 dikurangi dan nanti sama dengan 2. Hanya bedakan terlebih dahulu yaitu P sama dengan 20 dikurangi dan P sama dengan 2 ditambah I. Selanjutnya kita bakal mengubah menjadi persamaan I, yaitu I sama dengan 20 ditambah 4P didapatkan dari 4P sama dengan 20 dikurangi menggunakan I besar sama dengan 20 dikurang 5P. Itu hasil dari 20 dikurang 4P. Selanjutnya untuk yang kedua, I sama dengan 2 ditambah 6P. Melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jadi kita dapatkan 2 ditambah 6P. Dan selanjutnya kita mencari keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar kita menggunakan rumus ID sama dengan IS. Tulis 20 kurang 4P dan min 2 ditambah 6P. Itu dari hasil yang kita cari tadi. Terus selanjutnya dua-dua ini kita dapatkan dari hasil ini. Angka min 2 kita tidak teruskan ke depan menjadi tambah dan 2 ditambah 20 menjadi 22. Selanjutnya 6 kita tambahkan ke depan. 6 kita pindahkan ke depan menjadi 4 kita pindahkan ke belakang menjadi plus 4 ditambah 6 menjadi 10P. 22 ini kita bagi dengan 10P. Hasilnya yaitu 2,2. Ini untuk hasil PE-nya. Yang kedua kita masukkan ke rumus I, yaitu I sama dengan 20 dikurang 4P dikurang 4P. 20 kita teruskan, 2,2 ini bisa dapatkan dari hasil P yang sudah kita cari. Selanjutnya 20 kita kurangkan, kita selesaikan 4 dan 2,5 yaitu dapat 8,8. Jadi langsung saja kita kurangkan dan mendapatkan hasil 11,2. Jadi selanjutnya kita menyelesaikan soal yang kedua. Di sini sudah kita ketahui P-nya adalah 10.000 ditambah I dan P sama dengan 20 dikurang 2I dan pajaknya itu adalah 4. Jadi kita akan mencari keseimbangan pasar sebelum pajak. Kita menggunakan rumus ID sama dengan IN. ID kita tulis B dikurang 10. Ini didapat karena kita melakukan perpindahan luas dari sini. Selanjutnya IS-nya 10 dikurang 0,5. 0,5 itu bukan 10 dan 0,5 kita dapatkan dari perpindahan volume. Caranya mendapatkan 0,5 dari sekarang mau bareng-bareng mas ya? Oke, sama dengan 20 dikurang 2. Jadi 2 ini kita pindah ke depan 20 ditambah 3 dan 12 kita sini
2 dibagi 1 P itu adalah 1, jadi hasilnya 0,5 P. Jadi kita hasil ini kita tulis ke sini 0,5. Selanjutnya kita menjumlahkan. Pertama 0,5 kita tambahkan dengan P, hasilnya 1,5. Karena 0,5 ditambah 1 yaitu 1,5 P sama dengan 20 kita dapatkan dari sini. Jadi plus pindah ke depan jadi 10 tambah 10 sama dengan 20. Selanjutnya 20 tersebut kita bagikan dengan 1,5 maka hasilnya dapat 13,5. Selanjutnya kita mencari I sama dengan P sama dengan 10. Kenapa menggunakan 10? Karena kita menggunakan persamaan yang ini yang kita jelaskan. Selanjutnya 13,3 didapatkan dari hasil P dikurang 10 sama dengan 3,3. 13,3 dikurang 10 menjadi 3,3. Selanjutnya kita mencari kesimbangan batas sesudah pajak menggunakan fungsi penawaran. Jadi kita tulis P sama dengan 20 dikurang 2 ditambah T sama dengan 20 nya kita turunkan, 2 kita turunkan, ditambah 4. 4 ini T itu adalah pajak, jadi pajak yang sudah kita ketahui tadi itu adalah 4. Terus sama dengan kita jumlahkan. Kita jumlahkan 4 dengan 20, itu hasilnya 24. 2i kita turunkan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke rumus ID sama dengan QS. ID itu adalah 12 dikurang 0,5 P. 12 dikurang 0,5 kita dapatkan dari hasil 24 dikurang 2i. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah P sama dengan 24 dikurang 2i. Untuk kita mencari I nya kita pindah 2i kita pindahkan ke depan sama dengan 24 dikurang P. Kenapa dikurang? Karena di sini plus jadi P. Untuk mencarinya 2 kita bagikan ke sini, berarti bagi 2 ini kita tulis di bawah dari hasil I. Untuk hasil I 2 dibagi 24 yaitu 12 kurang 2 dibagi 1 P itu adalah 1, jadi hasilnya itu 0,5 P. Jadi ini hasil dari 0,5 P. Selanjutnya IS nya P dikurang 10 karena samaan sudah di soal yang tadi kita mencari P sama dengan 10. Terus kita jumlahkan yaitu P ini kita jumlahkan dengan 0,5. P ini 1, ini 0,5 karena kita buat ditambah 1 ditambah 0,5 hasilnya 1,5 P. 20 kita jumlahkan ke 12 dari sini jadi plus 12 ditambah 10 menjadi 22. Untuk mencari P kita 22 kita bagikan dengan 1,5. Dapatlah hasil PE kutipnya yaitu 14,6. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mencari IE tanda kutipnya yaitu P sama dengan 10. P nya sudah kita dapatkan tadi yaitu 14,6, kita tulis di sini dikurang 10. Langsung kita kurangkan 14,6 dikurang 10 yaitu 4,6. Selanjutnya kita akan mencari besar penerimaan pajak oleh pemerintah. Kita menggunakan rumus D. P besar sama dengan P dikali IE tanda kutip yaitu sama dengan 4. 4 ini adalah pajak yang di soal tadi. Terus dikali IE hasil yang kita dapat tadi yaitu 4,6. Jadi kita kalikan 4 dikali 4,6 hasilnya yaitu 18,4. Ini adalah pajak penerimaan pajak
Selanjutnya kita akan mencari pajak yang ditanggung konsumen, yaitu menggunakan rumus TIKA, yaitu rumusnya PE tanda kutip dikurang dengan PE sama dengan kita tulis hasil PE-nya yaitu 14,6 dikurang 1 dikurang hasil PE yaitu 13,3, maka hasil pengurangannya itu yaitu 1,3. Ini untuk pajak, ini adalah pajak yang ditanggung konsumen. Selanjutnya kita mencari pajak yang ditanggung produsen menggunakan rumus TP. TP sama dengan T dikurang TK. T-nya 4, TK-nya hasil ini tadi 1 dikurang 1,3, kita kurangkan 4 dikurang 1,3 hasilnya 2,7. Ini pajak yang ditanggung produsen. Selanjutnya kita menyelesaikan soal yang ketiga, yang dimana sudah kita ketahui bahwa P sama dengan 20 dikurangi B, P sama dengan 4 ditambah 0,5 PS, dan ada 2 ini. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. Keseimbangan pasar sebelum subsidi yaitu ini. Jadi langsung kita masukkan ke rumus ID sama dengan PS. Kita tulis 20 dikurang P. 20 kurang P, ini kita dapatkan dari hasil perpindahan luas. Dan selanjutnya min 8 ditambah 2P kita dapatkan dari hasil P sama dengan 4 ditambah 0,4 PS, di mana karena itu adalah P sama dengan 4 ditambah 0,5 PS. Nah, kita tidak memasukkan 0,5, maka kita ubah menjadi 0,5 yang dari positif menjadi negatif 0,5 sama dengan 4-nya kita turunkan, terus kita dikurang P. Karena kita bakalan menghilangkan 0,5, maka kita tambahkan dengan dikali 2. Ini 2 kita kalikan dengan 0,5 yaitu hasilnya 1. Sudah sama-sama min jadi plus, berarti satunya kita tulis I. Terus 2 kali min 2 dikali 4 itu dapat hasilnya min 8. 2 dikali P hasilnya kena min jadi plus 2P. Maka ini kita dapatkan hasilnya plus ini. Jadi jika kita dapatkan hasil ini, maka langsung saja kita masukkan ke penjumlahan. Ini kita jumlahkan ke sini menjadi 28. Terus ini ke sini kita tambahkan 2 ditambah 2P yaitu 3. Jadi 28 kita bagikan dengan 3, maka hasilnya 9,3. Selanjutnya mencari I-nya. I-nya sama dengan 20 dikurang P. 20 kita tetap turunkan. P-nya hasil dari yang sudah kita cari 9,3. Terus 20 ini kita kurangkan dengan 9,3 dan hasil I-nya sama dengan 10,7. Selanjutnya fungsi penawaran yaitu P sama dengan 4 ditambah 0,5 PS. Setelah subsidi, fungsi penawaran itu menjadi P sama dengan 4 ditambah 0,5 dikurang 2. P sama dengan 2 dikali 0,5 I, itu QS-nya menjadi
2 dikurang P. Maka kita kalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 0,5 maka hasilnya 1. 2 dikali 2 yaitu 4. 2 dikali 1 yaitu kali P itu plus 2P. Kita dapatkan dengan P dikali 2 dikali 1 tetap 2P. Maka kita dapatkan hasil kesimbangan pasar setelah hasil ini menjadi ID. Maka kita langsung masukkan ini sama dengan IN, yaitu ID 20 kurang P itu dari persamaan, terus IS-nya yaitu yang kita cari tadi, jadi yaitu min 4 ditambah 2P. Min 4 kita tambah 4 dengan 20 karena ini jadi plus jadi 24. 2P kita tambahkan dengan min P. Kita pindahkan menjadi dari min kita pindahkan menjadi plus ditambah 1 berarti 3P. Jadi tuliskan P sama dengan 24 dibagi 3 hasilnya 8. Itu untuk hasil PE minnya. Selanjutnya kita langsung masuk ke rumus PE tanda kutip yaitu persamaan sama dengan 20 dikurang P dari persamaan kali dengan PE tanda kutip sama dengan 20 dikurang 8 hasil dari PE nya, terus 20 dikurangkan 8 sama dengan 12. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Di sini kita ketahui bahwa permintaan barang X sama dengan 20 dikurang 5PX ditambah 3PY. Permintaan untuk barang Y yaitu sama dengan 15 dikurang 4PY ditambah 2PX. Penawaran di barang X yaitu sama dengan 10 ditambah 8PX. Penawaran di barang Y yaitu 5 ditambah 6PY. Jadi di sini kita akan mencari keseimbangan pasar barang X persamaan 1. Ini persamaan 1. Langsung masuk ke rumus I dx sama dengan ISX yaitu 2. Untuk I dx sama dengan 20 dikurang 5px ditambah 3py dari sini. Selanjutnya ISX itu sama dengan min 10 ditambah 8px dari sini. Selanjutnya kita jumlahkan atau kita totalkan, yaitu kita mencari yang sama seperti ini. P5 px sama dengan 8 px. Kita jumlahkan 8 ditambah 5 yaitu 12. Jadi kita tulis 12 px dikurang 3 py karena dari dia plus jadi min. Karena dipindahkan bersama dengan ini 10 kita pindah ruaskan ke depan menjadi tambah 10 tambah 20 menjadi 30. Untuk keseimbangan barang ini persamaan 2 kita gunakan rumus I dy sama dengan ISY. Kita masukkan angkanya yaitu 15 dikurang 4py ditambah 2px sama dengan min 5 ditambah 6py. Kita jumlahkan. Untuk px kita majukan ke depan, dari px kita pindahkan ke depan, terus untuk py nya kita jumlahkan 4 ditambah 6 yaitu 10 py, terus sama dengan ini 15 kita pindah ruas, kita tambahkan ke sini menjadi 20 minus 20. Selanjutnya kita untuk mengetahui persamaan 1 dan persamaan 2. Ini untuk persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi kita kali berapa yang kita mendapatkan hasil 12 yaitu 1 12 3 kali 4 12. Jadi 1 dan 3. Selanjutnya kita selesai.
PY sama dengan hasilnya 3 min 3 PY sama dengan 1 kali 30 30. Selanjutnya persamaan 2 yaitu 3 kita kalikan dengan 4 PX yaitu hasilnya 12 PX. Terus 3 kita kalikan dengan min 10 PY hasilnya min 30 PY. 3 kita kalikan dengan min 20 hasilnya min 60. Terus karena ini sama bisa kita langsung dicoret atau hilangkan. Selanjutnya kita kurangkan 3 dikurang 30 yaitu 27, jadi tertulis min 27 PY. 30 karena ini ada min juga min, jadi kita tambahkan menjadi min 90. Jadi hasilnya min 90. Jadi min 90 ini kita bagikan dengan 20. Jadi hasilnya yaitu 3,3. Soal yang kelima sudah kita ketahui bahwa FC-nya adalah 30.000, PC-nya adalah 150 Q dan ini unitnya ada 600. Langsung kita masukkan ke rumus seperti itu. Q sama dengan FC ditambah PC. Jadi kita turunkan yaitu kita masukkan angka yaitu Q sama dengan FC-nya 30.000 ditambah dengan 150 FC-nya MC. Jadi jika Q sama dengan 600, jadi maka kita tulis Q sama dengan 30.000 ditambah 150 dikali 600. 30.000 nya kita turunkan dulu, selesaikan 600 dikali 150 hasilnya 90.000. Maka 30.000 kita tambahkan dengan 90.000 maka hasilnya 120.000. Dalam bentuk grafiknya itu seperti grafiknya itu seperti ini. Nanti itu adalah jadi ini adalah bentuk grafik fungsi biaya. Selanjutnya untuk fungsi penerimaan sudah kita ketahui bahwa P sama dengan 250 dan Q-nya 400. Untuk rumus pencarian fungsi penerimaan yaitu R sama dengan I dikali P. R sama dengan 400 dikali 250. Untuk hasil R-nya kita kalikan 220 kali 400 hasilnya 100. Untuk contoh grafiknya yaitu untuk P di 150 di 250 dan untuk Q-nya 400, maka pertemuan R-nya di sini. Jadi ini 250 kita kalikan dengan 400 yaitu maka hasil itu adalah 100. Selanjutnya untuk soal yang ke-6 kita akan mengambil pada tingkat produksi berapa unit perusahaan mengalami peluang pokok dan apa yang terjadi di perusahaan unit. Dan kita ketahui bahwa Q-nya sama dengan 3.000 ditambah 150 Q untuk R-nya 250. Cara peluang pokok itu adalah R sama dengan Q. R-nya sama dengan R 250 Q sama dengan 30.000 ditambah 150 Q. Selanjutnya kita kurangkan karena ini plus maka kita kurangkan dengan ini 150 dikurang 250 yaitu 100 Q. Maka kita tulis 100 Q dikali 50 kita kurangkan. Jadi 30.000 ini kita bagikan dengan 100 maka hasilnya 300. Jadi pada tingkat produksi 300 unit mencapai keadaan peluang pokoknya. Selanjutnya kita apakah yang terjadi jika
enam produksi 500 unit. Maka jika Y itu adalah 500, maka rumusnya itu adalah PR dikurang C. Kita langsung masukkan saja angkanya, yaitu 250 I dikurang 3000 ditambah 150 I. Jadi kita selesaikan 150 I dengan 250 I tambahkan, yaitu mendapatkan hasil 100 I. 30.000 nya kita turunkan. Selanjutnya 100 kita turunkan, 500 ini kita dapatkan dari hasil I yang kita cari yaitu 150. 500 yaitu 500 dikurang 3000, 30.000. Terus terlebih dahulu kita selesaikan 500 dikali 100 yaitu 50.000 dikurang dengan 50.000 kita kurangkan dengan 30.000, maka hasilnya itu adalah 20.000. Jadi perusahaan tersebut mengalami keuntungan itu sebesar 20.000. Jika perusahaan itu memproduksi 500 unit. Jadi untuk hal yang kedua ini adalah kita diminta untuk jika semua anggaran digunakan untuk membeli barang X, berapa unit yang dapat kita beli. Maka terlebih dahulu kita ubah, itu masih menggunakan rumus M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Dan itu adalah pendapatannya yaitu 150.000. X tetap, PX-nya itu adalah 600 ditambah Y-nya tetap, PY-nya itu adalah 1.200. Maka 150.000 kita turunkan, X dikali 600 yaitu 600X ditambah Y dikali 1.200 yaitu 1.200 Y. Maka tadi diminta jika pendapatan dibelanjakan untuk barang X. Jadi yang pertama kita pendapatan jika pendapatan dibelanjakan untuk barang X itu sama dengan 0, maka kita lanjutkan ke rumus M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. M itu pendapatannya tadi kita tuliskan 150.000 sama dengan 600 X ditambah 1.200 Y. 150.000 kita turunkan sama dengan 600 X tetap ditambah 1.200, karena di sini untuk barang X itu Y sama dengan 0, maka Y-nya itu adalah 0. Sekarang 600 X kita pindahkan dengan 1.150
hasil dari 150 dibagi 600 yaitu 250. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita diminta untuk yang kedua itu kita ambil barang Y yang dapat dibeli. Langsung kita masukkan ke rumus M sama dengan S dikali BX ditambah Y dikali BY. M-nya nilai pendapatannya yaitu 150.000 sama dengan 600 ditambah 150.000-nya kita turunkan ke bawah. Untuk 600-nya kita kalikan dengan 100 karena tadi itu untuk membeli barang itu adalah 100, maka kita tambahkan dengan 100. Maka kita melakukan perbedaan. Maka selanjutnya kita bakal melakukan pengurangan untuk mencari nilai Y berapa Y dapat kita beli dengan 150.000 kita kurangkan dengan sebelumnya 150 kita turunkan kembali untuk menyelesaikan 600 dikali 100 itu hasilnya 60.000. 1.200-nya selanjutnya kita melakukan pengurangan itu 150.000 kita kurangkan dengan 60.000 dengan 1.200. 150.000 dikurang 60.000 hasilnya yaitu 90.000 dengan 1.200. Maka kita bandingkan 90.000 ini dengan 1.200 Y, maka untuk hasil Y kita dapatkan sebanyak 75.000. Nah, baiklah, untuk sesudah selesainya soal nomor 7, maka sudah kita selesaikan dari soal yang pertama yaitu dari soal 1 sampai 7 tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan dan seterusnya sampai fungsi anggaran. Jika ada salah dan kehilafan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.